Guys, welcome back to my channel. Ya, sekarang aku mau sharing nih seputar masih masalah BPJS. Ya, tapi ini tentang scaling gigi. Ya, siapa di sini yang giginya jigongan, kuning-kuning? Kalian udah tahu belum kalau BPJS itu juga ada loh fasilitas scaling gigi. Jadi kita itu dapat scaling gigi itu 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali guys kita dapat scaling gigi. Kalau aku sih untuk case aku ya, gigi aku kan nggak terlalu parah gitu kan. Nah itu memang aku nggak terlalu sering scaling karena kalau misalnya sering-sering scaling takutnya ntar giginya malah terkikis banyak gitu kan. Tapi emang kalau dulu sebelum aku pakai BPJS, aku biasanya setahun sekali itu pasti scaling gigi di dokter langganan. Tapi sekarang karena udah pakai BPJS, itu aku dari sebelum COVID ya, aku udah pakai BPJS kan dari awal BPJS ada aku udah pakai walaupun aku masih ada asuransi lainnya waktu itu. Nah itu aku selalu pakai 2 tahun sekali sampai sekarang. Waktu pas COVID aja aku nggak sama sekali nggak pakai BPJS. Jadi waktu itu aku terakhir scalingnya itu 2019 sampai tahun 2023 kemarin itu aku baru scaling gigi lagi guys. Nah scaling giginya itu gimana ya prosesnya gitu kan nih. Aku akan kasih tahu ya proses scaling gigi di BPJS. Ini dia. Pertama-tama nih kalian kalau yang fase satunya itu punya dokter gigi, kalian langsung daftar aja di JKN. Tapi kalau misalnya yang kalian tuh nggak punya dokter gigi, ya mau nggak mau kalian ke fase satu kalian minta rujukan ke dokter gigi terdekat yang kalian mau tuju. Nanti baru situ kalian pakai JKN lagi untuk daftarnya. Nah, daftarnya itu minimal 1 hari sebelum praktek, sebelum hari H-nya. Jadi 1 hari sebelumnya itu kalian udah daftar di JKN. Nah, setelah selesai kalian daftar di JKN, itu kalian dapat nomor antriannya kan. Kalian datang besoknya itu ke klinik yang kalian tuju 1 jam sebelum praktek dokter. Nah, di situ kalian akan registrasi ulang lagi. Kalian tunjukin aja JKN kalian, nomor antriannya, dan kartu BPJS kalian, juga KTP kalian. Nah, setelah itu kalian tunggu antrian dan tunggu dipanggil deh sama dokternya. Nah, setelah dipanggil sama dokternya, baru deh kalian scaling gigi. Nah, scaling gigi ini berapa lama durasinya? Itu semua tergantung dari kondisi gigi kalian, guys. Karena kondisi gigi orang itu kan beda-beda ya. Kayak waktu itu aku datang sama mama, aku cuma 15 menit, mama hampir 1 jam. Ya karena kondisinya beda-beda. Kalau kata dokter sih, aku waktu itu kondisi giginya nggak terlalu kotor. Padahal tahun 2019 aku terakhir di scaling, jadi udah berapa tahun tuh? Jadi 2019 kan, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun aku nggak scaling dan itu kondisinya masih bagus kata dokter. Jadi aku cuman dibersihin sedikit, ya udah mulai ada sih kuning-kuningnya gitu kan, dan dibersihin sedikit. Gak terlalu banyak kata dokter, makanya cepat. Nah kalau mama, dia juga sama ya 4 tahun. Mama tuh biasanya kalau aku scaling, dia ikutan scaling juga gitu kan. Nah jadi mama juga udah 4 tahun gak di scaling, dan itu dia hampir 1 jam. Lama banget di situ. Dia udah bilang sih, udah nggak enak gigi mama, udah bau. Akhirnya kita scaling lagi lah pokoknya. Tapi kalau misalnya untuk yang kondisi giginya parah banget, ya maksudnya yang parah tuh gini ya, yang giginya berantakan. Kalau gigi berantakan itu biasanya memang pasti bakal jigongan sering gitu loh. Bakal keluar plak-plaknya itu sering. Jadi kalau misalnya BPJS nggak cover kan cuma 2 tahun sekali gitu kan. Kalau untuk kasus yang parah ya nggak bisa 2 tahun sekali. Itu minimal harus sebulan sekali, setahun sekali. Nah kalau kayak gitu gimana ya? Kalian biaya sendiri aja. Kalau aku kalau untuk scaling itu nggak terlalu mahal kok guys. Paling cuma sekitar 200 sampai 300-an ya. 200, 300, 400. Di bawah 500 sih biasanya. Tapi itu tergantung lagi ya kondisi gigi kamu gimana. Karena semakin parah ya semakin mahal gitu. Begitu juga kalau kita lagi di dokter ya. Kan banyak orang yang nggak mau aku pakai BPJS, ngantri lama kalau di dokter gigi. Aduh, aku dari sebelum pakai BPJS aja, kalau namanya ke dokter gigi itu ngantri lama guys. Dari waktu aku zaman masih pakai behel, terus waktu aku lagi sakit gigi parah banget. Kalau dokter yang kita datengin itu bagus, itu pasti bakal lama banget. Aku tuh biasa kalau untuk dokter gigi tuh nunggunya bisa sampai 2-3 jam. Karena gigi orang itu beda-beda. Kalau misalnya giginya bagus, iya cepet gitu loh. Dia datang ke dokter, terus dokter nanganinnya, itu cepet kalau giginya bagus. Masalahnya gigi orang tuh banyak gak bagus. Apalagi orang Indonesia tuh ya, jujur. Sorry to say, gigi orang Indonesia tuh banyak banget yang gak bagus guys. Jadi ya lama gitu kan. Makanya aku sampai yang emang lama kali. Jadi waktu itu sempat ada pasien cowok
bapak-bapak udah pensiunan gitu kan, dia nggak pernah pakai BPJS. Pas sekarang udah pensiun, mau nggak mau kan dia harus pakai BPJS kan. Jadi dia nggak tahu gimana prosedurnya segala macam. Dia juga bilang kan dia nggak pernah datang, dia tuh jarang sakit, jadi jarang ke dokter. Kalau nggak salah dia sakit gigi, tapi pas ke satunya itu nggak ada dokter giginya. Makanya aku kasih tahu kalian kalau bisa kalian tuh pas ke satu cari yang ada dokter giginya guys. Jadi kalian tuh nggak dilempar sana sini lah istilahnya gitu. Nah kalau menurut dari cerita si bapak, dia jadinya dilempar sana sini, suruh ke dokter gigi A lah, dokter gigi puskesmas lah, dokter gigi inilah itulah kata dia. Kira dia milihnya biaya sendiri di RSUD Cilengsi. Padahal harusnya dia nggak perlu biaya sendiri gitu loh, karena tetap aja mau biaya sendiri ataupun BPJS ngantrinya tetap sama. Makanya kan rugi banget kan. Jadi ya begitulah gitu kan. Kalau misalnya kalian BPJS pengen scaling, emang sih pasti ngantri ya kalau dokter gigi, dan ngantrinya itu tergantung dari pasiennya berapa banyak dan berapa parah keadaannya. Kalau nggak banyak dan nggak parah ya nggak ngantri, dan kasus kalian juga misalnya giginya nggak parah ya nggak lama gitu kan. Jadi BPJS ini sekali lagi 2 tahun sekali scaling giginya di vaskes 1 atau di dokter gigi yang dirujuk sama klinik kalian. Dan itu tadi ya prosedurnya gampang kan, cuman daftar sehari sebelumnya di JKN dan datang sejam sebelum dokter praktek. Udah, scaling deh, selesai. Segampang itu. Ya, segitu aja sih. Semoga video aku bermanfaat ya buat kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tanya di kolom komen. Insya Allah, kalau aku nggak sibuk, aku akan balas. Oke, see you on the next video. Bye-bye.